Pernahkah kita membayangkan hidup tanpa kehadiran orang tua? Menanggung beban di usia yang masih sangat muda, namun tetap harus menjadi tempat bersandar bagi orang-orang yang kita sayangi. Novel Kado Terbaik mengajak kita memahami arti perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang keluarga yang menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliawati Rahman dari SMK Negeri 1 Marisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resensi novel yang berjudul Kado Terbaik karya J.S. Khairen, seorang novelis Indonesia. Novel Kado Terbaik diterbitkan pada tahun 2022 oleh Gramedia Widya Sarana Indonesia. Novel bergenre fiksi kreatif ini memiliki 244 halaman dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh kalangan pembaca. Saya memilih novel ini karena ceritanya mengangkat tema tentang perjuangan hidup, pengorbanan, dan kasih sayang keluarga yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari saya. Novel ini menceritakan tentang kehidupan Rizky dan adik-adiknya yang harus menjalani hidup tanpa kedua orang tua mereka. Novel ini menceritakan tentang Rizky dan kedua adiknya yang harus menjalani hidup tanpa kehadiran kedua orang tua mereka. Ayah mereka meninggal dunia, sedangkan ibu mereka pergi tanpa kabar. Setelah itu, mereka tinggal di sebuah panti asuhan ilegal yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak, namun kenyataannya justru sebaliknya. Mereka dipaksa mengemis di jalan demi keuntungan pemilik panti dan sering menerima perlakuan yang kejam. Setelah berhasil melarikan diri dari panti, Rizky berusaha mencari pekerjaan dan berbagai cara untuk menyelamatkan kedua adiknya dari penderitaan tersebut. Dari sinilah perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang seorang kakak benar-benar diuji. Namun, apakah Rizky berhasil menyelamatkan kedua adiknya dari panti asuhan tersebut? Dan mampukah mereka merasakan kembali kebahagiaan sebagai keluarga? Jawabannya dapat ditemukan dalam novel Kado Terbaik ini. Setelah membaca novel ini hingga selesai, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan yang menarik untuk dibahas. Menurut saya, kelebihan utama novel ini terletak pada jalan ceritanya yang emosional dan penuh makna. Penulis berhasil menggambarkan perjuangan hidup para tokoh secara realistis sehingga pembaca dapat merasakan kesedihan, harapan, dan pengorbanan yang mereka alami. Selain itu, bahasa yang digunakan juga cukup sederhana sehingga mudah dipahami oleh remaja maupun orang dewasa. Novel ini juga menggunakan alur campuran yang membuat cerita terasa lebih menarik. Melalui beberapa kilas balik, pembaca dapat memahami latar belakang kehidupan Rizky dan alasan mengapa ia memiliki tekad yang begitu kuat untuk menjaga adik-adiknya. Namun, novel ini juga memiliki sedikit kekurangan. Beberapa bagian cerita berjalan cukup lambat sehingga saya merasa sedikit bosan saat membacanya. Selain itu, bagian akhir cerita memerlukan perhatian lebih karena tidak langsung mudah dipahami. Secara keseluruhan, novel Kado Terbaik memberikan banyak pelajaran hidup tentang keluarga, tanggung jawab, pengorbanan, rasa syukur, serta pentingnya menjaga harapan dalam keadaan sesulit apapun. Bagian yang paling menyentuh bagi saya adalah ketika Rizky tetap berusaha memenuhi kebutuhan kedua adiknya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meskipun kondisi hidup mereka sangat sulit, dari bagian tersebut saya menyadari bahwa cinta dan pengorbanan dalam sebuah keluarga seringkali diwujudkan melalui tindakan, bukan hanya melalui kata-kata. Saya merekomendasikan novel ini kepada para pembaca yang menyukai cerita inspiratif dan penuh makna kehidupan. Dari
novel ini saya belajar bahwa kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dari harta, akan tetapi bisa hadir melalui kasih sayang, perhatian, dan ketulusan kepada orang yang kita cintai. Selagi masih ada, kenapa tidak dirayakan? Sekian resensi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.